Halo semua, selamat datang di channel ini. Channel ini membahas seputar dunia AI. Jadi untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, pada video kali ini aku mau membagikan kepada kalian terkait video kerja menggunakan AI. Nah, dalam video ini nanti akan aku sampaikan atau jelaskan alur kerja yang aku gunakan dalam membuat suatu konten memanfaatkan AI supaya bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, untuk alur kerjanya langsung saja. Nah, ini adalah alur kerja yang biasa aku gunakan atau terapkan dalam membuat suatu konten ya. Nah, yang pertama tentunya adalah menentukan tema, topik atau niche. Nah, tema atau topik ini mungkin biasa digunakan atau istilah untuk orang yang umum ya. Nah, tetapi untuk niche ini memang biasa digunakan oleh orang-orang yang bekerja dalam dunia konten kreator atau sosial media. Nah, contohnya dari sini misalnya teman-teman tema atau topik atau niche-nya secara umum misalnya olahraga ya. Nah, untuk lebih spesifik lagi misalnya di sini aku ambil contoh olahraga lari. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri ya, terserah kalian ingin membuat konten apa. Misalnya kesehatan. Nah, kesehatan misalnya di sini kalian yang topik spesifiknya misalnya kesehatan jantung atau apapun. Nah, itu teman-teman bisa bahas apa saja, misalnya juga otomotif. Nah, untuk spesifiknya kendaraan motor misalnya. Nah, itu ya untuk tema, topik atau niche-nya. Nah, setelah kita menentukan tema atau topik atau niche-nya, selanjutnya kita riset terlebih dahulu ide atau materi yang akan kita buat. Ya, nah di sini teman-teman bisa memanfaatkan AI, sudah bisa memanfaatkan AI. Nah, AI populer yang bisa dimanfaatkan untuk riset ide atau materi ini biasanya aku menggunakan Gemini, ada ChatGPT ataupun Microsoft Copilot ya. Nah, tetapi di sini aku lebih senang menggunakan antara Gemini atau ChatGPT. Nah, kalau milih salah satu aku lebih suka ChatGPT. Nah, ini nanti hasil riset atau ide nanti bisa disimpan di Notion. Aku biasa menyimpannya di Notion. Teman-teman cari aja di Play Store untuk smartphone ataupun langsung aja kunjungi situsnya notion.so. Nah, setelah itu setelah mendapatkan ide materi yang akan dibuat, kita riset. Setelah kita riset, maksudku teman-teman nanti akan tentukan jenis konten yang akan dibuat. Nah, ini ada macam-macam ya. Misalnya jenis konten teks, foto atau gambar, ataupun video. Nah, teman-teman terserah mau membuat konten apa ataupun perpaduan dari ketiganya. Nah, masing-masing jenis konten ini juga ada AI-nya masing-masing teman-teman. AI yang bisa untuk membuatnya. Nah, misalnya untuk teks ini bisa menggunakan AI Gemini, kemudian ini adalah ChatGPT maupun Microsoft Copilot. Ini Copilot ya. Nah, jenis konten teks ini misalnya kalau istilah mudahnya kalau teman-teman mau buat artikel misalnya ataupun makalah atau apa saja, itu bisa menggunakan AI ini Gemini, ChatGPT maupun Copilot. Ini untuk teks. Kemudian untuk foto ataupun gambar, kalau teman-teman mau membuat foto atau gambar, ini AI yang bisa kalian manfaatkan misalnya adalah Leonardo AI maupun DALL-E. Nah, di sini aku rekomen ke kalian Leonardo AI. Ini AI yang menurutku luar biasa sih untuk membuat gambar maupun foto.
Kemudian yang terakhir, misalnya teman-teman ingin membuat video, ini teman-teman bisa memanfaatkan AI yang bernama Luma AI ataupun Runway. Teman-teman pilih aja yang mana, terserah, atau mau dipadukan juga silahkan. Nah, kalau sudah menentukan konten apa saja yang akan dibuat, nah selanjutnya kita wujudkan ke dalam konten. Nah, misalnya tadi kita sudah menggunakan AI untuk membuat teks berupa artikel atau makalah. Teman-teman tinggal mewujudkan jadi konten, itu tinggal di copy aja ke Microsoft Word misalnya, ataupun apa saja ya, WPS atau apa. Nah, kemudian untuk foto atau gambar ini teman-teman bisa langsung gunakan ataupun diolah menggunakan misalnya Canva, itu terserah, atau langsung mau di apa, terserah teman-teman. Kemudian untuk video ini teman-teman bisa sempurnakan, nanti kan setelah diproses AI ini akan berbentuk video. Teman-teman bisa edit-edit menggunakan mungkin editor video atau apa untuk disempurnakan ataupun ditambahkan apa, terserah. Nah, ini nanti akhirnya akan menjadi suatu konten, entah konten berupa artikel, makalah, kemudian gambar atau foto, kemudian video yang menarik. Nah, itu adalah alur kerja yang biasa aku pakai dalam membuat suatu konten atau konten apa saja. Nah, nanti teman-teman juga akan praktek ya. Teman-teman nanti juga, aku juga akan mempraktekkan penerapannya bagaimana ya. Oke, mungkin langsung saja contoh penerapannya. Teman-teman silahkan simak bagaimana penerapan alur yang sudah aku jelaskan tadi, yang ini ya. Oke, ini penerapannya. Misalnya ya. Oke, misalnya di sini aku sudah menentukan topik atau niche-nya, ya ini misalnya olahraga lari. Oke. Sudah menentukan olahraga lari, kemudian kita riset ide. Kita mau buat apa saja sih mengenai olahraga lari ini. Kita riset ide menggunakan Gemini ataupun ChatGPT. Nanti teman-teman aku contohkan menggunakan salah satu ya. Aku biasa menggunakan ChatGPT. Kita riset salah satu, menggunakan salah satu. Nah, kemudian hasil riset tadi kita simpan di Notion. Nah, ini biar nggak lupa sih, teman-teman mau disimpan di mana aja bebas, yang penting nggak lupa. Tapi enaknya Notion ini kalau menurutku dia mudah sekali. Ini otomatis nyimpan, yang penting terkoneksi dengan internet. Kemudian di sini misalnya aku ingin membuat 3 konten ya, membuat 3 konten. Yang pertama artikel. Nah, artikel. Nah, di sini nanti aku akan menggunakan, teman-teman bisa memilih ChatGPT atau Gemini, ini rekomendasi dari aku. Cuman kalau aku nanti kemungkinan di penerapannya contohnya menggunakan ChatGPT saja. Kemudian aku juga akan membuat jenis konten berupa foto ataupun gambar. Nah, AI yang akan aku gunakan adalah Leonardo AI. Kemudian aku juga akan membuat konten berupa video yang aku akan menggunakan AI, yaitu Luma ataupun Runway. Nah, ini nanti akan menghasilkan beberapa konten ya, baik artikel, foto atau gambar maupun video. Nah, biasanya konten-konten ini kalau artikel biasa aku publish di blog. Kemudian untuk foto atau gambar bisa untuk konten Instagram atau apa saja. Untuk video juga mau di post di mana itu terserah. Nah, itu juga menyesuaikan pada kalian ya. Mungkin kalian bekerja sebagai guru ataupun bekerja sebagai konten kreator ataupun bekerja sebagai editor,
editor video. Nah, itu nanti masing-masing sesuaikan aja. Oke, mungkin itu penerapannya. Nah, mungkin ini setelah ini kita langsung praktek saja teman-teman. Misalnya yang pertama kita akan riset ide ya mengenai olahraga lari. Oke, di sini AI yang aku gunakan, aku akan menggunakan ChatGPT. Ingat ya, yang pertama tadi misalnya kita mulai dari riset ide ya. Kita sudah menentukan topik olahraga lari. Kita mau mencari ide konten menggunakan ini. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Mungkin kalian suka Gemini ataupun suka ChatGPT, silahkan aja. Ataupun dipadukan dua-duanya juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah generatif AI yang saat ini sangat populer, bisa dibilang paling populer ya, digunakan oleh banyak orang. Nah, di sini aku mau memulai dengan prompt. Nah, untuk kalian yang belum tahu, jadi prompt ini adalah perintah yang kita masukkan ya di AI ini. Misalnya, buatkan saya ide konten tentang olahraga lari dalam 1 minggu misalnya. Teman-teman bisa memasukkan prompt apa saja ya, semakin detail akan semakin bagus. Ini aku prompt yang umum saja. Jadi buatkan saya ide konten tentang olahraga lari dalam 1 minggu. Oke, kita enter. Nah, ini teman-teman langsung dijelaskan ide kontennya. Masing-masing ya. Jadi ini ada hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, sampai hari ke-7. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ada ide konten. Ini tadi aku memasukkan perintahnya sederhana. Teman-teman kalau lebih detail itu akan menghasilkan ide yang semakin jelas ya, semakin detail. Oke, nah ini misalnya hari pertama motivation Monday, tema memulai minggu dengan semangat. Nah, ini kontennya video atau foto saat kamu lari pagi dengan caption. Nah, ini memulai minggu bla 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 bla. Hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nah, ini adalah ide konten. Nah, di sini aku akan kita copy, kemudian aku akan masuk ke Notion ya, supaya tidak lupa. Nah, untuk mungkin teman-teman kalau mau mendaftar atau cara menggunakan itu teman-teman bisa cek video-video aku sebelumnya atau yang dulu itu aku buat cara menggunakan ChatGPT, Notion dan sebagainya. Kebetulan ini aku sudah mendaftar, jadi bisa langsung masuk. Buat teman-teman yang belum mendaftar, tentunya nanti akan diminta untuk mendaftar. Nah, ini tadi kita ke riset ide ya. Di sini aku menggunakan ChatGPT. Kalau misalnya mau menggunakan Gemini juga bisa. Teman-teman bisa eksplor sendiri, cari tahu sendiri.
mana yang lebih enak. Tetapi kalau aku memang lebih suka di ChatGPT. Nah, setelah kita mendapatkan ide, di sini aku akan menyimpan ide tadi ke Notion ya, supaya tidak lupa. Nah, oke, kemudian di sini kita copy. Kemudian, nah ini aku sudah masuk ke Notion ya. Teman-teman, kalau tertarik silahkan buka aja notion.so ataupun bisa di download di Play Store atau di mana, di App Store mungkin kalau Apple. Nah, di sini aku create new page. Kemudian judulnya ide konten lari. Oke, kemudian kita paste yang tadi ya. Maaf teman-teman, ini agak lambat. Oke, nah ini sudah kita paste. Nah, ini adalah ide tadi ya. Nah, ini akan otomatis tersimpan teman-teman selama terkoneksi dengan internet. Kalau teman-teman mau mengurangi dan menambahi, nanti otomatis akan tersimpan sendiri. Nah, untuk menggunakan Notion ini juga teman-teman perlu daftar. Nah, supaya mudah, gunakan aja email atau akun Gmail, itu akan mudah. Nah, ini nanti akan langsung tersimpan ya. Oke, nah ini yang aku jelaskan tadi Gemini, teman-teman juga bisa cari ide di Gemini nih. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita dapatkan ide konten yang akan kita buat, kita tentukan konten apa ya, jenis konten apa yang akan kita buat. Nah, di sini misalnya yang pertama artikel. Nah, dari ide tadi, misalnya hari pertama, nah ini terkait motivasi. Misalnya aku mau membuat artikel mengenai terkait ini, misalnya di sini aku tuliskan seperti yang ide tadi ya. Mana sebentar. Maaf tadi mana, sebentar teman-teman, ini sepertinya harus di Oke, misalnya ini tadi ya, coba aku ulangi lagi, sepertinya belum aku tambahkan. Ini kita copy ulangi lagi, idenya tadi kita paste di sini. Konten olahraga lari misalnya. Kemudian kita klik yang empty page. Kemudian kita paste.
Oke. Nah, di sini coba aku cek dulu. Oh, ini mungkin karena privat ya. Jadi aku mau ubah dulu. Ini sepertinya agak berat teman-teman, karena memang ini aku selain membuka beberapa ini sambil aku rekam juga, jadi mungkin laptopnya ini agak berat, bebannya agak berat. Jadi oke ya, intinya tadi teman-teman disimpan di Notion supaya aman idenya. Oke, di sini aku close karena sepertinya berat sekali. Oke, dari sini aja teman-teman. Dari sini aja. Dari yang pertama ini mengenai memulai minggu dengan semangat. Nah ini oke, kita yang pertama akan membuat artikel. Nah, misalnya di sini aku menggunakan Gemini ya. Seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini. Nah, di sini misalnya aku menggunakan Gemini sekarang. Nah, di sini misalnya buatkan saya artikel tentang memulai minggu dengan lari pagi. Oke. Ataupun teman-teman bisa tambahkan cara memulai minggu dengan lari. Misalnya 5 ya, 5 cara 5 cara memulai minggu dengan lari pagi. Oke. Kemudian kita kirim. Nah, oke. Nah, ini langsung berikan artikelnya ya, mulai dari yang kecil, buat jadwal realistis, persiapkan diri. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman akan langsung dibuatkan artikel ya. Nah, ini juga teman-teman mungkin bisa diparafrase. Misalnya ini ya, ini sudah dapat artikel, ini artikel yang dibuat oleh AI, cepat sekali teman-teman. Nah, artikel ini juga bisa diparafrase. Teman-teman misalnya parafrase artikel tadi misalnya. Kita enter. Nah, ini teman-teman kita parafrase atau tulis ulang. Nah, ini akan diparafrase atau ditulis ulang menggunakan kalimat yang berbeda. Nah, tetapi teman-teman kalau mau aman memang dimaknai sendiri ya, ditulis ulang lagi berdasarkan kalimat dari teman-teman. Tapi paling tidak ini artikelnya sudah cukup lengkap ya. Jadi teman-teman sudah punya gambaran yang sangat detail langkah atau kerangkanya. Nah, dari sini kita tinggal di copy dan paste ke Word. Itu sudah jadi artikel. Nah, cepat dan mudah. Itu untuk yang pertama ya, itu tadi artikel. Kita sudah dapat artikel. Nah, kemudian kalau teman-teman mau membuat foto atau gambar tentang olahraga lari ya. Misalnya di sini di hari yang kedua misalnya, di hari pertama tadi teman-teman membuat artikel, di hari kedua ingin membuat konten gambar atau foto yang ingin dipost ataupun untuk disertakan ke artikel tadi misalnya.
Nah, ini misalnya nah ini ya, misalnya tentang membuat video lari misalnya. Ini teknik lari yang benar. Nah, misalnya di sini aku masukkan ke ChatGPT misalnya, di sini di bawahnya teknik lari yang benar. Nah, misalnya ini untuk yang kedua ya. Misalnya hari kedua di sini aku membuat artikel. Nah, ini adalah artikel. Kemudian aku mau memasukkan gambar ke artikel tadi ataupun foto atau apa saja. Nah, di sini aku akan menggunakan seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ini adalah aku menggunakan Leonardo AI. Kemudian kita klik saja, kita cari Leonardo AI. Oke. Nah, ini adalah teknik lari. Ini sudah dijelaskan dengan detail. Ini bisa dibuat artikel saja, ataupun misalnya dibuat gambar atau konten carousel di IG misalnya ya. Jadi nanti ada gambar dan disertai penjelasan di bawahnya. Nah, ini untuk tulisan yang akan kita masukkan. Nah, untuk gambarnya kita masuk ke ini, ke Leonardo AI. Dari sini kita klik launch app. Nah, teman-teman bisa masuk menggunakan akun, kalau mau cepet akun Google ya. Teman-teman pilih aja mau yang mana. Oke, di sini Gemininya aku close. Oke, kita tunggu. Teman-teman kalau punya akses internet yang lancar, ini tentunya akan jauh lebih cepat. Karena ini laptopnya, internetnya lancar sih, tetapi mungkin laptopnya memang ya tidak handal-handal sekali ya. Jadi ya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Leonardo AI. Ini adalah AI andalanku untuk membuat suatu gambar. Oke, nah di setiap hari kita akan dapat 150 koin ya. Ini gratis. Nah, kalau koinnya habis kita sudah tidak bisa membuat ya. Jadi harus menunggu ganti hari untuk menggunakannya lagi. Tapi ini tadi koin tadi udah cukup sih menurutku. Nah, kemudian kita pilih yang image creation. Oke, nah di sini teman-teman pilih mau ukurannya berapa, 2:3, 1:1 atau apa saja ya.
Nah, misalnya di sini aku tulis children, man running on the road with running misalnya realistic style. Nah, teman-teman bisa menggunakan, kalau mau lebih bagus bisa menggunakan prompt bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia belum nyoba sih, tapi kalau mau enak bahasa Inggris ya supaya lebih jelas. Kalau teman-teman kesulitan bisa pakai Google Translate. Tetapi mungkin teman-teman juga kalau mau coba pakai bahasa Indonesia silahkan aja. Nah, tapi di sini intinya aku memasukkan prompt atau perintah seorang laki-laki berlari di jalan dengan sepatu lari dengan gaya realis maksudku. Oke, kemudian kita generate. Nah, teman-teman juga bisa riset sendiri ya prompt yang detail atau yang jelas supaya nanti hasil gambarnya juga bagus. Karena ini canggih sekali teman-teman. Misalnya teman-teman pemandangan malam hari di kota dengan gaya Vincent van Gogh. Nah, nanti juga akan hasilnya seperti lukisan Vincent van Gogh itu. Jadi benar-benar menarik. Nah, ini teman-teman hasilnya sangat menarik ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa download salah satu, misalnya ini. Nah, maka akan otomatis tersimpan di laptop kalian atau di device kalian. Nah, ini ya contohnya teman-teman. Tadi ya, seorang laki-laki lari di jalan ya dengan sepatu lari. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tadi gambar ini bisa diolah memadukan dengan tadi ya cara berlari ya, teknik berlari ya yang benar. Nah, kalian bisa gunakan untuk memperkuat artikel yang sudah dibuat ataupun mau membuat postingan di IG ya yang disertai penjelasan di bawahnya. Untuk membuatnya tinggal cari aja aplikasi edit, mau Canva ataupun apa yang kalian suka. Oke, kita sudah dapat tadi ya artikel, kemudian foto atau gambar. Nah, yang terakhir video. Nah, video ini teman-teman aku biasa menggunakan, namanya ada dua, Loma AI dan Runway. Tetapi aku di sini coba menggunakan Runway. Teman-teman bisa tulis Runway. Nah, ini kita klik yang paling atas ini, Runway. Jadi dengan Runway ini teman-teman bisa membuat video hanya dengan prompt. Ya, video ini bisa kalian posting. Misalnya kalau kalian konten kreator IG atau TikTok, kalian bisa gunakan. Kita klik get started. Kemudian sama ya, ini kalau mau cepat kita klik aja login with Google. Kemudian teman-teman diminta memasukkan email yang ingin dipilih.
Oke teman-teman, kita tunggu. Runway ini adalah AI favoritku selain Luma ya. Sebetulnya di OpenAI itu juga buat namanya Sora, tetapi ini belum, setauku belum bisa digunakan atau mungkin berbayar, aku juga nggak tahu. Kalau teman-teman lebih tahu tentang Sora silahkan komen. Oke, kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan dari runway. Nah, ini canggih sekali. Untuk fiturnya ada teks ke video, video ke video, generatif audio, text to image, dan macam-macam. Nah, kalau teman-teman ada gambar pun bisa digerakkan menggunakan ini ya, menggunakan runway. Nah, misalnya di sini aku pilih teks atau image to video. Yang tadi misalnya tadi nah, misalnya di hari ketiga ini teman-teman, hari ketiga di sini aku mau membuat video mengenai ini ya, latihan fisik pendukung lari. Nah, di sini aku mau membuat video mengenai latihan fisik. Oke, sebagai contoh supaya mudah aja, misalnya di sini aku mau membuat video orang berlari. Misalnya man running on the road from behind. Oke, with misalnya with forest landscape. Misalnya laki-laki berlari di jalan dari belakang dengan pemandangan hutan. Oke, kemudian kita generate. Kemudian kita tunggu sampai 100 ya, sampai diproses. Oke teman-teman, harus sabar, kita tunggu.
Oke, kita tunggu ya teman-teman. Sudah 85%. Sekali lagi teman-teman, ini perpaduan dari internet dan kemampuan laptop kalian ya. Kalau laptop kalian mumpuni atau emang canggih, itu tentunya akan jauh lebih cepat. Nah, oke, ini dia, ini hasil videonya, teman-teman bisa cek. Kita klik. Misalnya di sini kita sebentar. Ya ini ya, ini untuk videonya. Tapi sepertinya ini agak aneh teman-teman. Teman-teman bisa ini ya, riset sendiri ya. Mungkin promptnya memang kurang detail atau apa. Tetapi aku biasanya menggunakan AI ini, Runway. Kalau teman-teman nggak puas, teman-teman bisa coba pakai Luma ya. Oke, oke teman-teman, mungkin itu aja ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton juga video-video lainnya mengenai dunia AI dalam channel ini. Jangan lupa subscribe. Untuk yang tadi videonya aku kira belum maksimal ya. Teman-teman bisa pakai Luma, silahkan Luma AI. Ini jauh lebih bagus ya. Tetapi memang untuk prosesnya memang agak lebih lambat. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Dadah.